Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nurul Fahria Pratiwi dengan NIM 182231020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Cerdas yang diampu oleh Bapak Winarno. Judul dari proyek ini adalah klasifikasi dataset bunga iris menggunakan metode Learning Vector Quantization. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu Learning Vector Quantization. Jadi LVQ ini adalah salah satu metode dari jaringan saraf tiruan, di mana jaringan saraf tiruan adalah sistem pemrosesan informasi yang mengadopsi cara kerja jaringan saraf biologis manusia. Jadi LVQ ini adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan yang menggunakan teknik pembelajaran supervised learning. Metode ini bertujuan untuk mendekatkan vektor bobot ke vektor input jika kelasnya sesuai dan menjauhkannya jika kelasnya tidak sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dari analisis yang saya lakukan. Yang pertama, alat dan bahan. Di sini saya menggunakan perangkat keras yaitu laptop, kemudian perangkat lunak berupa Windows, kemudian Python dan Visual Studio Code dengan library Python sebagai berikut yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Kemudian adalah bahan data yaitu menggunakan dataset bunga iris dari file iris.csv yang terdiri dari 150 data sampel dengan 4 fitur dan satu kolom target. Baik, selanjutnya adalah tahapan dari penelitian, di mana tahapan yang pertama adalah pra-pemrosesan data. Sebelum data diolah oleh algoritma LVQ, dilakukan tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah pemuatan data, di mana data iris.csv dibaca menggunakan library Pandas. Kemudian dilakukan normalisasi data dengan metode min-max scaling untuk mengubah rentang nilai fitur menjadi 0 sampai 1 menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, pembagian data atau data splitting, yaitu data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training dan data uji atau testing dengan rasio 70:30. Pembagian dilakukan secara manual per spesies, di mana data training diambil sebanyak 105 data dan data testing 45 data. Kemudian perancangan model LVQ, di mana yang pertama itu input dan outputnya. Inputnya itu 4 neuron sesuai jumlah fitur yaitu SL, SW, PL, dan PW. Kemudian outputnya 3 neuron sesuai jumlah kelas yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Selanjutnya adalah inisialisasi bobot, di mana bobot awal tidak diinisialisasi secara acak murni, melainkan menggunakan metode inisialisasi berbasis sampel atau sample-based initialization, di mana program mengambil satu sampel data acak dari masing-masing kelas di data latih untuk dijadikan bobot awal, dengan tujuan untuk mempercepat proses konvergensi. Kemudian, ditentukan parameter pelatihan. Di sini, pada kode program, terdapat 3 parameter, yaitu maksimum iterasi atau epoch, yaitu diambil 50, kemudian laju pembelajaran atau learning rate, yang disimbolkan dengan alpha 0,1, dan pengurangan laju atau decay rate 0,01. Kemudian dilakukan proses pelatihan atau bagian training, di mana setiap data latih dihitung jarak Euclidean terhadap semua vektor bobot. Kemudian ditentukan vektor bobot dengan jarak terdekat sebagai pemenang. Nilai bobot diperbarui jika kelas bobot sama dengan kelas data latih, berarti benar, dan jika kelas bobot berbeda dengan kelas data latih, berarti salah. Selanjutnya, tingkat kesalahan atau error rate dihitung pada setiap epoch untuk memantau proses belajar. Kemudian langkah terakhir pada training yaitu mengurangi nilai learning rate atau alpha menggunakan rumus alpha baru sama dengan alpha lama dikalikan 1 dikurangi 1.
decay rate. Kemudian pengujian atau testing dan evaluasi. Setelah proses pelatihan selesai atau mencapai 50 epoch, mencapai batas iterasi, model akhir diuji menggunakan 45 data testing, di mana 45 data ini tidak dilibatkan sama sekali selama proses pelatihan. Kemudian evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung akurasi, presisi, dan confusion matrix. Akurasi adalah persentase ketepatan prediksi keseluruhan, kemudian presisi adalah tingkat ketepatan prediksi positif, dan confusion matrix adalah tabel matriks untuk memetakan detail prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas spesies. Kemudian ini berikut adalah diagram alir atau flowchart dari algoritma klasifikasi LVQ. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kode program menghasilkan hasil pelatihan berupa grafik laju error, di mana em, proses pelatihan ini menggunakan iterasi sebanyak 50 iterasi atau epoch dengan tujuan untuk meminimalkan jarak antara vektor bobot dengan vektor input yang sesuai. Kemudian parameter pelatihan ada learning rate dan laju pengurangan. Kemudian hasilnya adalah sebagai grafik berikut, di mana dari grafik terlihat bahwa pada awal pelatihan, dari epoch 0 sampai dengan 2, tingkat kesalahan berada pada kisaran 10,5%. Kemudian seiring bertambah iterasi, grafik menunjukkan tren penurunan yang signifikan, hingga mencapai titik stabil di angka 6,5%. Pada akhir epoch ke-50, di mana penurunan ini membuktikan bahwa mekanisme pembaruan bobot pada LVQ berhasil bekerja, di mana vektor bobot terus bergeser mendekati pola data latih kelas yang sesuai dan menjauhi kelas yang salah. Kemudian ada hasil pengujian atau testing, di mana setelah training selesai, dilakukan pengujian dengan 45 data. Kemudian didapatkan hasil pengukuran kinerja sistem berupa nilai dari akurasi dan presisi, di mana nilai akurasi persentasenya sebesar 97,78% dan presisi sebesar 97,92%. Kemudian adalah confusion matrix, di mana alat evaluasi ini memetakan perbandingan antara kelas prediksi sistem dengan kelas aktual atau yang sebenarnya, di mana hasil dari confusion matrix adalah sebagai berikut, sebagaimana yang berada dalam tabel ini. Analisis dari tabel tersebut adalah kelas iris setosa berhasil mengenali 15 data uji dengan sempurna, di mana spesies setosa ini memiliki karakteristik fitur yang sangat berbeda dan terpisah secara linear, sehingga mudah diklasifikasi. Sedangkan pada kelas iris versicolor terdapat 14 data yang benar, tetapi terdapat juga satu data yang mengalami kesalahan klasifikasi, yaitu data versicolor tetapi diprediksi sebagai Virginica. Hal ini diakibatkan karakteristik antara versicolor dan Virginica memiliki kemiripan. Kemudian untuk iris Virginica, hasilnya sama dengan iris setosa, yaitu sistem berhasil mengenali 15 data uji dengan sempurna. Baik, di sini saya akan sedikit menunjukkan kodenya. Di sini ada import library, kemudian terdapat kode-kode persiapan data dengan file iris CSV sebagai berikut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Selanjutnya bagian proses training LVQ,
sebagaimana yang terdapat dalam metodologi penelitian, diimplementasikan dalam bentuk kode program seperti ini. Kemudian, bagian ketiga ini visualisasi grafik error. Dengan grafik disimpan secara otomatis pada folder dan menghasilkan grafik sebagaimana pada hasilnya. Kemudian untuk bagian-bagian output itu terdapat hasil akhir, kemudian confusion matrix. Dan data dari training dan testing. Kemudian di sini ada teks yang menunjukkan kapan training dimulai dan kapan training selesai. Baiklah, saya rasa cukup sekian presentasi dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.